Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ja'ala man hajainuhu bainal kaf wa nun. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Sayyidina al-Mustafa ibnu Zamzam wal Mustafa Sayyidil Kaunain wa asrafil takalain Jiddil Hasan wal Husain al-Mahbub Indal Rabil Masrikain wal Maghribain Sayyidil Wujud Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Yang saya cintai dan saya muliakan segenap para habaib, para alimil ulama, para kiai, para asatid, para tokoh masyarakat, para sesepuh desa, aparatur pemerintah, TNI, Polri maupun sipil, dan segenap para panitia PHBI Isra wal Mi'raj dan seluruh keluarga besar Front Pembela Islam dan seluruh jamaah bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemudi pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum mulai, soundnya tolong digedein sedikit, di sebelah mati kayaknya soundnya. Alhamdulillah, segala puja serta syukur wajib kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang dimana pada malam hari ini duduknya kita, kumpulnya kita diberkahi oleh Allah, dilihat oleh Allah, dipandang oleh Allah. Kenapa? Karena pada malam hari ini kumpulnya kita, duduknya kita untuk berzikir kepada Allah, mengagungkan Allah, memuliakan Allah, membesarkan Allah, dan kita punya lidah basah untuk bersolawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebih lagi kita memperingati daripada Isra wal Mi'raj baginda Rasulullah, yang mana peristiwa tersebut peristiwa agung, peristiwa mulia, peristiwa dahsyat. Tidak akan ada manusia yang mengalami perjumpaan paling agung, perjumpaan yang paling mulia, yaitu perjumpaan antara hamba dengan Tuhannya. Siapa kalau bukan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Peristiwa Isra wal Mi'rajnya Rasulullah terjadi pada bulan Rajab, sekaligus juga terjadi pada saat itu Amul Hazan, yaitu hari-hari kesedihan, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh dua orang yang paling dicintai, dua orang yang paling disayang, dua orang yang paling membela. Siapa dua orang tersebut? Yang pertama, Rasulullah ditinggalkan oleh istrinya Sayyidatuna Khadijatul Kubra. Yang kedua, Abu Thalib, pamannya beliau yang luar biasa pembelaannya. Amul Hazan Rasulullah bersedihnya luar biasa, galaunya luar biasa, kehilangannya luar biasa, sehingga Allah sebagai kekasihnya tidak mau melihat kekasihnya itu bersedih terlalu lama. Akhirnya diundang oleh Allah untuk menerima peristiwa yang paling agung, yaitu peristiwa Isra wal Mi'raj. Sekaligus juga saudara-saudara dirahmati oleh Allah, dengan menyingkapi dengan maraknya virus corona, dalam kitab Al-Gunyah karangan Imam Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani Qutbul Rabbani, bahwasanya Rajab terdiri dari 3 huruf. Pertama Ra, kedua Jim, ketiga Ba. Ra-nya adalah rahmatullah, Jimnya adalah judullah, Ba-nya adalah birullah. Apa maksudnya? Rahmatullah pada bulan Rajab ini adalah rahmat Allah tanpa azab. Yang kedua, karena kedermawanannya Allah segala sesuatu dilipat gandakan oleh Allah. Yang ketiga, karena kebaikan dari Allah seluruhnya bentuknya adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah. Sehingga apa? Sehingga banyaknya menyebar virus corona di mana-mana. Itu akhirnya menjadi ibrah, menjadi itibar bagi kita orang beriman kepada Allah. Tahu kenapa? Karena bumi berapa banyak tanah dari ujung timur sampai ujung barat, buminya digali, akhirnya bumi marah. Belum lagi lautannya digali, belum lagi pohon-pohonnya ditebang, belum lagi segala sumber daya alamnya dihabisi, sampai lumpur Lapindo di Sidoarjo tenggelam dalam lumpur. Karena apa? Karena ulah tangan-tangan manusia tidak pernah merasa cukup untuk perutnya, apalagi untuk para koruptor. Betul? Takbir.
Akhirnya mereka para koruptor sudah banyak habis kekayaan alam Indonesia. Akhirnya alam ngamuk. Akhirnya menjadi lockdown gara-gara Allah berikan tentara Allah yang bernama virus. Akhirnya untuk membuat bumi pertiwi, bukan hanya pertiwi tapi dunia, untuk bernapas sejenak dari tangan-tangan manusia yang penuh kezaliman dan penuh keangkuhan. Oleh karenanya saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah, jadikan ini virus wabah menjadi kita lebih dekat kepada Allah, lebih taat kepada Allah, lebih takwa kepada Allah, senantiasa menghidupkan sunnah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nanti kita akan bahas terakhir tentang virus corona. Intinya Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah bagaimana membaca sirah nabawiyah, sirah daripada Rasulullah. Faqalallahu ta'ala subhanallazi asra, maha sucinya Allah yang memperjalankan bi abdihi, yaitu hambanya. Allah memulai subhana dengan mengagungkan dirinya lebih dulu, memuliakan dirinya lebih dulu, mengagungkan dirinya lebih dulu, menyatakan dirinya bahwa Allah maha berkuasa, membuat sesuatu yang menjadi mungkin tidak mungkin menjadi mungkin, membuat yang tidak nyata menjadi nyata. Karena pada zaman terdahulu, zaman Rasulullah, sepulangnya Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj, itu Nabi Muhammad dijuluki Majnun, Nabi Muhammad dijuluki orang gila, Nabi Muhammad dijuluki dusta, Nabi Muhammad dijuluki munafik. Tahu kenapa? Karena orang-orang terdahulu tidak percaya dengan mukjizatnya Nabi, tidak percaya dengan kuasanya Allah. Bagaimana mungkin Allah memperjalankan Nabi Muhammad nih minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa itu membutuhkan waktu berbulan-bulan. Dari sini naik onta, misalnya ini kampung apa namanya? Kampung apa namanya? Nah, misalnya dari Cibodas ke Kalimantan cuma makan waktu 1 malam. Pakai onta, bukan pakai pesawat. Kalau menurut akal mungkin atau tidak? Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Dari sini, dari Serang Cibodas ke Kalimantan cuma makan waktu 1 malam, naik onta. Mungkin atau tidak? Tidak mungkin. Tapi kalau Allah yang menjalankan, mungkin atau tidak? Kalau Allah yang memberangkatkan, mungkin atau tidak? Kalau Allah yang mengkehendaki, mungkin atau tidak? Mungkin. Maka Allah memulai subhanallazi asra bi abdihi, maha sucinya Allah yang memperjalankan hambanya. Juga Rasulullah dibilang yang pergi Isra Mi'raj cuma ruhnya Nabi, jasadnya tinggal. Ada juga orang munafik bilang begitu. Maka Allah menegaskan dalam ayatnya Al-Isra, surat Al-Isra, subhanallazi asra bi abdihi, maha suci Allah yang memperjalankan hambanya. Hamba terdiri dari satu kesatuan. Hamba terdiri dari satu kesatuan. Ada ruhnya, ada jasadnya, menjadi manusia. Tubuh zahiriahnya manusia, ada kulit, bulu, darah, daging, urat. Nih, zahiriahnya manusia. Batiniahnya ruh, jiwa, akal, nyawa. 4 batiniahnya manusia. Maka Allah memulainya bi abdihi, yaitu hamba, berarti satu kesatuan sama ruh juga dengan jasadnya. Kalau cuma jasadnya saja, maka Allah memulai subhanallazi asra bimayiti. Kalau ruhnya aja Rasulullah memanggil Nabi Muhammad, maka biruhi, bukan bi abdihi. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Berarti Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj ruhnya apa seutuhnya? Ruhnya atau seutuhnya? Seutuhnya menjadi satu kesatuan, menjadi manusia, menjadi hamba. Jangan lagi kita dibodoh-bodohi oleh aliran sesat, oleh akidah sesat, pemikiran sesat. Nabi Muhammad Isra wal Mi'raj cuma ruhnya saja. Itu orang itu bohong. Subhanallazi asra bi abdihi, maha sucinya Allah yang memperjalankan hambanya. Subhanallazi asra bi abdihi lailan, maha sucinya Allah yang memperjalankan pada malam hari. Lailan, di belakangnya ada isim ma'rifat. Kalau diawali dengan al-lail, berarti di awalnya ada isim nakiro, tasrif. Subhanallazi asra bi abdihi al-lail. Kalau di belakang apa di awalnya ada alif lam, maka bermakna itu cuma sedikit waktu malam, bisa 2 jam, bisa 3 jam, bisa 4 jam. Karena diakhiri dengan isim ma'rifat lailan, berarti bermakna suatu penuh perjalanan pada malam hari, bisa 24 jam, bisa 23 jam. Sehingga apa? Rasulullah berangkat dari Masjidil Haram, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa cuma makan waktu 1 perjalanan penuh
malam. Satu penuh perjalanan pada malam hari. Sampai sini jelas? Nah. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Nah, kami berkahi sekelilingnya kata Allah. Nah, 3 tempat ini diberkahi di atas dunia. Pertama apa? Mekah al-Mukarramah. Kedua, Madinah al-Munawwarah. Ketiga, Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis. Nah, 3 tempat ini saudara, kalau kita sholat sunnah 2 rakaat di tempat itu terhitung 1000 rakaat. Sekarang siapa yang lagi ada di Mekah? Habib Rizik. Habib Rizik di mana? Lagi di mana? Habib Rizik lagi di mana? Di Mekah. Berarti berkah atau tidak? Berkah atau tidak? Mulia atau tidak? Rindu dengan Habib Rizik? Rindu dengan Habib Rizik? Kangen sama Habib Rizik? Pengen Habib Rizik pulang? Pengen betul? Pengen betul? Sekuat apa kepengenannya? Sekuat apa? Hei, pengen Habib Rizik pulang? Kalau Habib Rizik pulang siap jemput? Siap jemput? Tuduh teroris ntar lu. Dituduh teroris, dituduh radikal, dituduh anarkis. Nggak takut ditembak gas air mata, ditembak peluru tajam, ditembak water cannon, tangkap penjara? Nggak takut? Berani? Berani mati demi habaib? Berani bela habaib? Cinta sama habaib? Pengen dikumpulkan dengan habaib? Takbir! Shallu ala Nabi Muhammad. Nah, kita lanjut. Subhanallazi asra bi abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu. Kami berkahi sekelilingnya kata Allah. Rasulullah mengajarkan kita dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa menjalankan sholat sunnah 2 rakaat sebagaimana nabi-nabi terdahulu. Rasulullah mengajarkan kita adab dan akhlak, yang dimana semakin berkembangnya zaman, yang dimana semakin canggihnya teknologi, akhirnya adab semakin hilang. Betul? Akhlak semakin hancur. Betul? Moral semakin bobrok. Betul? Berapa banyak orang tua ataupun anak yang durhaka kepada orang tuanya? Berapa banyak istri-istri yang durhaka kepada suaminya? Dan berapa banyak suami-suami yang tidak bisa menjadi imam karena tidak punya landasan selain daripada baginda Nabi besar Muhammad? Boleh diuji. Istri zaman sekarang nih contoh, ini kan Rasulullah Isra Mi'raj karena ditinggalkan istrinya yang paling setia, paling membela, paling berjuang, saling membantu perjuangan Rasulullah posisinya sebagai suami, sebagai imam, sebagai nabi, sebagai panglima perang di saat menikah dengan Siti Khadijah dari sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, apa ada istri seperti Khadijah yang membantu perjuangan suaminya? Ada? Jawab. Ada istri yang bantu perjuangan suami nggak? Ada istri yang bantu dakwahnya suami nggak? Ada nggak Pak? Jawab jujur. Suami pulang cari nafkah ke rumah, yang ditanya mau minum apa duit dulu? Mau minum apa duit dulu? Itu istri-istri durhaka yang begitu. Terus kita uji lagi istri wanginya pas apa? Pas kondangan. Bersihnya pas, cantiknya pas, dandannya pas. Ketika di rumah Pak istri ketika di rumah, ketika di rumah bini ketika di rumah di Cibodas ada nggak istri yang begitu? Di Cibodas ada nggak istri yang begitu? Ada? Insya Allah di kampung ini, insya Allah nggak ada. Pulang dari ini majelis minta maaf sama suaminya. Setuju? Setuju? Ini udah masuk, hampir masuk Sya'ban, betul nggak? Hampir masuk bulan Sya'ban. Qala Rasul syahrul Rajab syahrullah, wa syahrul Sya'ban wa syahri, wa syahrul Ramadan syahril ummati, kata Nabi. Syahrul Rajab ini adalah syahrullah, bulannya Allah.
Nah, kita dianjurkan oleh Rasulullah untuk memperbanyak baca istighfar. Masuk bulan Sya'ban dikasih waktu 30 hari oleh Allah untuk memperbanyak baca sholawat. Menjelang masuk bulan Ramadan, kita sebagai hamba wajib bersihkan hati kita dulu untuk masuk bulan suci. Bersihkan jiwa kita dulu mau masuk bulan suci. Bersihkan akal kita dulu mau masuk bulan suci. Jangan mau masuk bulan suci hati masih kotor, hati masih musyrik, jiwa masih dengki, akal masih busuk. Mustahil bisa masuk bulan suci Ramadan, betul? Nah, yang jadi istri sebelum masuk bulan Ramadan datangin suaminya, minta maaf sama suaminya. Berani begitu, Bu? 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 Lah saya tanya diem baik. Bu? Bu? Diem baik. Mau apa? Emang kebenaran pahit, Bu. Laksana obat bersihin luka, itu kebenaran pahit. Sehingga tidak ada penceramah yang tegas, yang keras, nggak ada. Yang keras itu adalah hati kita yang sulit untuk menerima kebenaran. Betul nggak? Jadi pulang dari ini majelis, yang masih punya suami, yang suaminya ada, datang minta maaf. Manggilnya apa? Papa. Manggilnya apa? Bebeb. Manggilnya ayang. Ayang beb. Lah di luar lo ayam beb. Jadi pulang dari ini majelis minta maaf sama suaminya, setuju? Jadi pulang dari ini majelis bawa ilmunya Nabi, bawa amalnya Nabi, bawa akhlaknya Nabi. Jangan pulang dari majelis nggak bawa apa-apa, jangan. Setuju? Nah, udah kita sebagai anak, tadi istri sebagai anak yang masih ada orang tuanya, datengin orang tuanya, minta maaf sama ibu sama bapaknya. Yang udah nggak ada, dalam arti nggak ada zohiriahnya tapi ruhnya masih hidup, datang ke kuburannya, datang ke makomnya, datang berdoa kepada Allah, ya Allah sampaikan doa dan salam saya untuk orang tua saya. Didengar, insya Allah didengar, diterima, insya Allah diterima, karena Allah maha mendengar dan maha menepati janji. Karena apa? Karena lihat akhir zaman ini luar biasa. Akhir zaman ini luar biasa. Rasulullah perintahkan kita untuk mudawamah wudu, untuk menjaga wudu, untuk mudawamah wudu, menjaga wudu. Kita nggak jalanin, nggak taatin. Virus corona masuk Indonesia, baru buru-buru beli hand sanitizer lah, beli alkohol lah, beli Baiklin lah, takut akhirnya. Betul nggak? Betul nggak? Bukan kita berani dengan virusnya, bukan berani dengan coronanya, bukan. Semata-mata itu adalah jundullah, tentaranya Allah. Allah bentuk seperti maunya Allah, seperti kehendaknya Allah, itu hak prerogatif. Sebelum ada virus corona, telah ada lebih dulu virus apa? SARS. Telah ada virus flu burung, flu babi, terus apa lagi? Virus pes, terus apa lagi? Virus Spanyol, virus wala ini. Itu virus memang daripada secara syariatnya ada virus-virus yang dibuat oleh manusia. Namanya mutasi genetik. Ini udah masuk pelajaran biologis nih. Mutasi genetik diuji coba pertama dengan hewan. Contoh, dia ambil dari penyakit TBC, tuberkulosis. Yang kedua yang lebih fatal dan berbahaya, virus HIV atau AIDS. Bukan gak ada obatnya. Likulidain dawain, setiap penyakit ada obatnya. Ila maut, kecuali mati. Cuman kata Nabi, ada penyakit-penyakit yang diketahui obatnya, diketahui, ada yang belum diketahui. Tapi bukan tidak ada, semua ada. Nah, lanjut, mutasi genetik tersebut atau chemical weapon atau senjata kimia atau senjata biologis diuji coba pertama kali dengan hewan. Disuntikan, diambil darah orang yang kena TBC, tuberkulosis atau penyakit paru-paru, atau diambil darahnya, sampel darahnya orang yang kena HIV atau AIDS. Tahu nggak HIV dengan AIDS ini? Tahu penyakitnya disebabkan karena apa? Karena apa? Bukan karena seks aja, bukan karena, mohon maaf, bukan karena hubungan itu, bukan. Memang secara biologis seperti itu. Tapi yang kedua yang lebih fatal karena narkoba. Narkoba ini yang merusak generasi masa depan bangsa, betul nggak? Siap lawan narkoba, siap berantas narkoba, siap kanyang orang yang edarkan narkoba. Takbir. Nah, akhirnya itu virus TBC atau AIDS disuntikan ke hewan,
ditambahkan dengan virus-virus yang lain, maka terciptalah virus ini, virus itu dengan dilabelin nama-namanya. Banyak fakta yang ditutupi terkait virus memang karena pemerintah. Karena pemerintah. Bukan saya mengarah kepada pemerintah Indonesia, bukan. Tapi mereka-mereka yang memang menginginkan genosida. Tahu genosida? Genosida itu pemusnah massal. Jadi kalau ada orang pengen dudukin satu negara, atau pengen hancurin ini satu negara, atau pengen buat tunduk satu negara, maka kalau secara senjata konvensional, pertama dia memerlukan biayanya besar dan banyak. Dan secara jelas kalau senjata seperti AK-47, M16 atau sniper dan lain-lain itu mahal. Tapi kalau senjata biologis, senjata kimia, kita mau lumpuhin negara, baik secara finansialnya, baik secara ekonominya, baik secara populasinya, maka gampang. Suntikan satu orang atau ke binatang yang bisa dikonsumsi, suntikan virusnya, sebar. Akhirnya apa? Bisa melalui udara, bisa body kontak, bisa eye kontak atau mata kontak, atau secara udara, bisa. Akhirnya lumpuh itu satu negara. Masuk dia datang badan-badan yang gak jelas nih, badan-badan seperti, kalau saya sebutin namanya takut fitnah, badan-badan keuangan lah. Dia datang ke negara, pinjemin duit. Ini buat biaya kesehatan, ini buat biaya pendanaan, ini buat biaya populasi, ini buat biaya ini, biaya itu. Akhirnya itu negara terjalit hutang. Apa kata negara yang adidaya, yang punya kuasa, yang nyebarin virus? Dia bilang apa? Kalau ente nggak bisa bayar utang, maka ente harus serahin negara ente. Nah, sampai sini paham nggak? Sampai sini jelas nggak? Ini bukan main-main, bukan main-main. Maka imam besar kita Habib Rizik jelasin, virus ini terlepas daripada genetik, terlepas daripada senjata biologis atau bukan, maka umat Islam Indonesia atau rakyat Indonesia wajib membantu dan mencegah terkait penularan lebih jauh. Sampai sini jelas? Dengan apa? Pertama dengan ilmu. Jangan kita panik tanpa ilmu. Jangan kita juga syariat tanpa ilmu. Bila mana zona-zona merah, maka bersandar kepada hadis baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jikalau satu daerah tersebut telah ada wabah atau telah ada virus, maka yang di dalam daerah tersebut nggak boleh keluar, dia harus lockdown. Terus negara yang di luar atau daerah yang zona aman nggak boleh masuk ke daerah yang udah tersebar virus. Bukan berarti nggak boleh menjalankan fardu ain seperti sholat Jumat kemarin, bukan, atau seperti ini tabligh akbar, bukan. Tapi bila mana daerah-daerah tersebut masih zona aman, maka masjid-masjid yang digunakan untuk sholat Jumat, maka jalankan itu sholat Jumat. Kira-kira sampai sini jelas atau tidak? Misalnya paling banyak daerah Indonesia paling banyak kena penyebaran virus daerah mana? Daerah mana? Daerah mana? Jakarta. Update sekarang tanggal 26 Maret. Ada kalau tidak salah data kesehatan 800 lebih yang kena virus corona. PDP pasien dalam pantauan itu hampir ratusan, di bawah 800. Terus yang meninggal itu kurang lebih di bawah 100. Yang sembuh juga di bawah 100. Yang sembuh ada nggak? Ada. Wa nunazilu minal Qur'an ma huwa shifa ila rahmatan lil alamin. Jadi Al-Qur'an juga sebagai obat, sebagai penyembuh, juga sebagai rahmat. Maka jangan jauh-jauh dari Al-Qur'an. Kira-kira sampai sini jelas? Terkait virus jelas. Terus bagaimana saat ini di Jakarta udah mulai merebak ke daerah-daerah, Bogor udah kena, Jawa Barat udah kena sebagian. Nah, antisipasi kita pertama jangan panik. Jangan panik. Takut boleh nggak Sat? Takut juga nggak boleh. Virus itu ibarat tentara Allah. Kalau kita takut sama makhluk berarti kita musyrik. Waspada boleh nggak? Boleh. Itu bagian daripada syariat. Tapi panik yang berlebih, paranoid. Akhirnya di Iran, tahu nggak Iran, daerah Iran? Iran ini salah satu negara penyokong paling besar Syiah. Duri dalam daging dalam Islam. Dia yang menghalalkan nikah mut'ah, kawin kontrak, tahu nggak?
Dia juga yang melaknat Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq laknatullah alaihi. Dia juga melaknat Utsman, melaknat Abu Bakar. Dia juga. Iran sebagian korban tewas bukan karena virus corona, tapi karena panik. Itu alkohol, hand sanitizer yang bisa bunuh kuman dia minum. Nauzubillahimin. Gara-gara panik. Akhirnya Baiklin habis gak Bu? Habis nggak di sini? Masih banyak kan di sini? Alhamdulillah kalau masih banyak. Detol habis, Wipol habis, semuanya habis kalau di Jakarta. Karena kampung saya Tangerang Selatan itu perbatasan. Ke sebelah utaranya itu Jakarta, ke sebelah selatannya itu Bogor, Jawa Barat. Kesininya baru daerah Banten, Tangerang Kabupaten kan lewatnya. Nah, jadi tengah-tengah sentral nih. Jadi kalau kita mau beli Baiklin habis, Rinso habis, Wipol habis, semua yang nimbun punya duit enak dia bisa nimbun, betul nggak? Lah kita yang kerjanya bertani, yang dagang, yang kerja, mau duit dari mana kalau kita disuruh karantina di rumah, betul nggak? Jadi pemerintah pusat dan pemerintah daerah kalau mau karantina warganya, karantina rakyatnya, maka wajib juga pikirin urusan sandang dan pangannya, betul nggak? Jangan nyuruh diem doang di rumah tapi kagak mikirin isi perut, betul nggak? Ini masuknya kecamatan mana nih? Tanara. Kotanya kota mana? Kabupaten Serang. Pemdanya udah ada himbauan belum? Belum ada himbauan. Berarti alhamdulillah ini masih zona aman. Doain Allah berikan pertolongan dan perlindungan. Amin ya rabbal alamin. Nah, lanjut pembahasan hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jam 11. Lanjut apa udah? Lanjut. Nah. Alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu samiun basir. Hal-hal perjalanan yang di luar akal, Rasulullah menjalankan perintah daripada panggilan Allah dalam kejadian Isra wal Mi'raj itu di luar akal. Maka Allah jelaskan itu adalah kekuasaan kami, kata Allah. Itu adalah kehendak kami membuat sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Membuat yang tadinya mustahil menjadi nyata. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. Bisa kalau Allah mau angkat ini virus, bisa kalau Allah mau angkat atau mau hilangin ini virus, bisa. Allah yang cipta, Allah yang berkehendak, Allah yang maha segala-galanya bisa. Tapi Allah mau lihat sejauh apa ketaatan kita kepada Allah, sejauh apa kesabaran kita kepada Allah, sejauh apa ingatnya kita kepada Allah. Faskuruni askurkum waskuruni wala takfurun, kata Allah. Ingatlah kamu kepadaku maka aku akan ingat kepadamu. Maksudnya apa? Maksudnya ingatlah kita kepada Allah dalam keadaan sehat, Allah akan ingat kita dalam keadaan kita sakit. Ingat Allah dalam keadaan kita bahagia, maka Allah akan ingat kita dalam keadaan kita susah. Ingat Allah dalam keadaan senang, maka Allah akan ingat kita dalam keadaan kita menderita. Ingat Allah dalam keadaan kaya, maka Allah akan ingat dalam keadaan miskin. Jangan kayak sekarang virus di mana-mana baru ingat kepada Allah, sakit di mana-mana baru ingat kepada Allah. Belum ada virus, belum ada ini, ingat nggak kira-kira? Ingat nggak kira-kira? Jaga udu nggak kira-kira? Datang ke ulama nggak kira-kira? Enggak. Maka hikmah dibalik virus itu dahsyat. Maka waskurul wala takfurun, maka bersyukur kepada Allah, jangan engkau kufur nikmat. Waktu kita kadang suka kufur, suka enggak menghargai waktu, tidak suka menghargai daripada orang-orang yang mengingatkan kepada Allah, enggak bersyukur juga. Punya sahabat yang ngingetin kepada Allah, punya keluarga yang ngingetin kepada Allah, punya saudara yang ngingetin kepada Allah. Kadang kita enggak bersyukur, enggak kita hargain. Omongannya kita dengar masuk kuping kiri, keluar kuping kanan. Bener nggak? Bener nggak? Akhirnya apa? Akhirnya Allah berikan kita ujian nih untuk seluruh umat nih di dunia nih. Karena kemungkinan besar kalau sampai ada seorang habaib dalam ceramahnya tausiahnya bilang, kalau sampai ibadah haji rukun Islam yang kelima tahun ini nggak dijalankan, tanda-tanda alamatul kiamat, tanda-tanda dajjal itu akan keluar. Tanda-tanda kiamat sudah mulai mendekati.
Takut nggak kalau kiamat datang? Woi, takut nggak? Yang diingat siapa? Keluarga apa Allah? Yakin loh? Woi, yang diingat keluarga apa Allah? Mendekati kiamat yang diingat harta apa Allah? Rumah apa Allah? Warisan apa Allah? Mulut bisa bilang Allah, tapi nanti ketika kiamat datang bukan mulut yang diuji nih, keimanan yang diuji sama Allah. Nggak bisa milih rumah, nggak bisa milih Allah, nggak bisa milih itu, nggak bisa. Maka kata Rasulullah, ciri-cirinya dijelasin sama Nabi. Jangankan ingat Allah, jangankan ingat rumah, jangankan ingat keluarga, bukan. Tatkala mendekati kiamat, kata Nabi, bisa jadi itu bayi yang dari pangkuan ibunya, si ibunya lupa sama bayinya. Itu mendekati kiamat, bayi lagi dipangku, lagi disusui nama ibunya. Datang kiamat, itu bisa jadi dia lempar itu bayinya, dia selamatin dirinya sendiri. Itu bayi baru lahir. Adik katanya luar biasa. Bagaimana kita yang dosanya banyak, zolimnya banyak, lalainya banyak, bisa milih Allah? Belum tentu. Keimanan. Oleh karenanya pulang dari ini majelis kita sama-sama introspeksi diri, sama-sama muhasabatun nafs. Ini mendekati bulan Ramadan, semoga Ramadan datang virusnya hilang, Ramadan datang wabahnya hilang, Ramadan datang penyakitnya hilang. Allah ganti dengan rahmat, Allah ganti dengan maghfirah, Allah ganti dengan ampunan, dan Allah ganti dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Nah, hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Habib Raihan Al-Gadri dari Pontianak dikit lagi mau sampai kan. Doakan agar Allah panjangkan umurnya, selamatkan sampai sini. Nah, Allah memberikan perintah paling agung kepada Rasulullah yang tidak diberikan oleh siapapun. Perintah puasa, perintah zakat, perintah haji lewat wahyu, lewat malaikat Jibril. Tapi kalau sholat diterima langsung oleh Allah. Maka Isra wal Mi'raj apa perintahnya? Apa perintahnya? Kurang kompak. Apa perintahnya? Kurang kompak. Apa perintahnya? Perintahnya sholat. Perintahnya sholat. Perintahnya sholat. Kurang kompak. Perintahnya sholat. Perintahnya sholat. Sholatnya kita bukan karena kita apa? Bukan karena kita orang Islam, bukan. Sholatnya kita bukan karena kewajiban, bukan. Tapi sholatnya kita tuh harus betul-betul pengabdian kepada Allah. Sholat ketika banyak utang, sholat ketika susah, sholat ketika butuh, sholat ketika pengen ini pengen itu, pengen yang udah dituruti nama Allah. Sholat apa enggak? Misalnya nih ada orang sakit, dia sholat. Waktu sehat dia nggak sholat, waktu sakit dia sholat. Kira-kira kalau sakitnya sembuh, sholat apa enggak? Lagi susah, sholat terus, wirid terus, dia baca ratib, dia wirid, dia hizib, dia baca urut, dia baca sampai tirakat. Allah kasih dia kecukupan, kaya, sholat lagi nggak kira-kira? Wirid nggak? Riadoh nggak? Enggak. Waktu menderita dia sholat, susah dia sholat terus, menderitanya diangkat oleh Allah, susahnya diangkat oleh Allah, jadi bahagia, jadi seneng. Udah bahagia, udah seneng, sholat apa enggak? Yang udah lupa. Nah, Isra wal Mi'raj, Rasulullah mendapatkan perintah paling agung, yaitu sholat. Ketika Rasulullah berjumpa dengan Allah, apa yang dibaca? Allah berhadapan gak? Berhadapan. Berwujud gak Allah? Berwujud. Lantas apa yang dibaca ketika Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha? Tidak ditemani oleh malaikat Jibril, tidak ada diterima oleh malaikat Jibril, tidak. Apa salamnya? At-tahiyatul mubarakatuh sholawatut thayyibatu lillahi. Terusin. Ulangi dari at-tahiyatul. At-tahiyatul. Nah, itu assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah. Itu salam dari Allah. Dalam kitab Dardir Qisasul Mi'raj, Rasulullah sampai di Sidratul Muntaha,
diberi salam langsung oleh Allah. Assalamualaikum ayuhan nabi wa rahmatullah. Salam kesejahteraan atas kamu, atas kalian, atas kamu. Assalamualaikum itu atas kamu. Nabi pembawa rahmat. Dijawab sama Nabi, Assalamualaikum wa ala ibadillahi solihin. Salam juga atas hamba-hambanya Allah yang taat betul-betulnya taat, yang ngabdi betul-betulnya ngabdi, yang menghamba dengan betul-betulnya menghamba. Disaksikan oleh para malaikat. Asyhadu alla ilaha wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Itu komunikasi percakapan antara Allah dengan Nabi Muhammad. Berarti sholat, as-sholatu mirajul mu'minin. Sholat adalah mirajnya orang-orang beriman. Sholat adalah hubungannya orang beriman kepada Allah. Sholat adalah komunikasinya hamba dengan Tuhannya. Jadi sholat bukan perkara main-main. Sholat bukan perkara gampang. Sholat bukan perkara mudah. Sholatnya bukan seperti naik seperti burung, bukan cari makan, bukan. Sholat, kamu harus tahu siapa yang kamu sembah. Siapa yang kamu sembah? Allah cuma nama. Bismillah, ba sin mim. Ba-nya baroya, sinnya rusia, mimnya makhluk. Masuk asma Allah. Kalau kita sembah nama, semua punya nama. Lantas siapa yang kita sembah? Maka ketika belajar, afdolul ilmu ilmu hal, wa afdolul amal fi hifzul hal. Seutama-utamanya ilmu adalah ilmu hal. Pertama tauhid, kedua fikih, ketiga akhlak atau tasawuf. Maka orang tua kita dulu ngajarin tauhidnya luar biasa. Maka bismillahnya orang dulu sama bismillah orang sekarang sama apa beda? Kalimatnya sama apa beda? Kalimatnya sama, bismillah. Tapi fadilahnya, keutamaannya sama apa beda? Bismillah orang dulu masuk gua Safar wadinya si Abdul Muhyi Tasikmalaya Pamijahan nyampe Mekah. Sekarang guanya masih ada. Coba kita baca bismillah masuk gua. Nyampe Mekah apa kagak? Kenapa kagak? Padahal bismillahnya sama, ayatnya sama, asmanya sama. Kenapa? Selain daripada banyak dosa, kita cuma kulitnya doang. Udah cukup bismillah, bismillah aja gua mah. Artinya dengan nama Allah habis sudah. Maka tauhid at-tauhidu kata Imam Maliki, gurunya Imam Syafi'i, at-tauhidu mujibul yujibul iman. Fala imana lahu wala tauhidu lahu. Tauhid adalah kewajiban yang diwajibkan oleh iman. Siapa orang tidak bertauhid, maka dia tidak beriman. Tauhid harus secara harfiahnya apa? Bimaknawiyahnya apa? Bihakikiyahnya apa? Tauhid. Tahu tujuan kita hidup, tahu kita dihidupkan untuk apa, tahu kita diciptakan untuk apa, lalu tahu kita kembali siapa yang akan kita tuju. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa mengenal dirinya maka dia akan mengenal Tuhannya. Bagaimana bisa mengenal Allah sebelum kita kenal kita punya diri? Dari mana asal-usul kejadiannya? Al awalu turab wal akhiru turab. Dasarnya dari tanah maka akan kembali menjadi tanah. Itu bagi di luar manusia. Di luar manusia asalnya tanah kembali ke tanah. An-nas kata Nabi. Manusia al awalu turab wal akhiru hisab. Manusia awalnya asalnya tanah, maka dia akan kembali dihisab oleh Allah, dimintain pertanggung jawaban. Kira-kira sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Nah, tauhid yang kita sembah, kita harus tahu siapa yang menyembah, siapa tempat berdirinya menyembah itu siapa, buah persembahannya apa, isi sembahnya apa, harus tahu. Jadi sholat bukan sekedar sholat. Bukan sekedar sholat dia tahu tumaninahnya, dia tahu tartibnya, bukan hanya sekedar kauliyahnya, fi'liyahnya saja, bukan, tapi kolbiyahnya ikut sholat. Contoh pernyataan yang sesat dan menyesatkan, nih hati-hati. Pernyataan yang sesat dan menyesatkan ini begini, saya sholat aja, mau diterima mau enggak urusan saya sama Tuhan. Banyak yang bilang begitu? Banyak yang bilang begitu? Saya sholat aja, mau diterima mau enggak itu urusan saya sama Tuhan. Betul nggak? Atau urusan saya sama Allah? Yang perlu kita ketahui, Allah mustahil, tidak mungkin disembah dengan kebodohan. Tahu kenapa?
Karena Allah ciptakan akal hanya untuk manusia, makhluk Allah yang bernama manusia. Wa akbaru minhu jahilan mutanasikun. Jadi orang bodoh yang beribadah menjadi salah satu sebab rusaknya bencana, datangnya bencana. Karena orang bodoh yang beribadah tanpa ilmu. Saya tanya, berarti ilmu berharga atau tidak? Berharga atau tidak? Penting atau tidak? Terus anaknya mondok apa sekolah? Mondok apa sekolah? Kurang kompak. Mondok apa sekolah? Benar mondok. Alhamdulillah. Nah, Allah tidak mungkin disembah dengan kebodohan. Sholat, kalau syarat sahnya wudu enggak lengkap, sholatnya sah atau tidak? Sah atau tidak? Sah atau tidak? Enggak sah. Kenapa bisa enggak sah? Karena wudunya enggak lengkap. Karena syarat sahnya sholat, wudunya harus sempurna. Sampai sini jelas? Siap ngaji lagi? Siap ngaji lagi? Nah, kedua, ilmu fikih. Kalau enggak belajar ilmu fikih, kita enggak akan tahu hukum. Enggak tahu hukum mana wajib, mana mana halal, mana haram, mana makruh, mana mubah, mana batil, mana mandub, mana subhat. Kalau nggak ngaji fikih, kalau nggak ngaji fikih, kira-kira nikah kalau nggak ada wali dari perempuannya bisa apa enggak? Bisa apa enggak? Lain wali hakim ini mah. Ini orang tuanya ada tapi jauh, misalnya dia nggak minta datang, nggak datang ke bapaknya, bisa apa enggak kira-kira? Bisa apa enggak kira-kira? Atau syarat dalam nikah, dalam syarat sahnya nikah kurang, nikah bisa apa enggak? Kalau enggak ngaji fikih enggak bisa. Jadi bukan sekedar kita nikah, qabiltu wa nikaha wa tajwijaha bil mahril fil maskur, sah, bukan begitu. Jadi harus pahamin dulu ilmunya. Maka pesan saya nih anak muda yang bucin, banyak anak muda yang pacaran, Bu? Pak, banyak anak muda yang pacaran? Banyak apa dikit? Banyak apa dikit? Banyakan yang nikah apa banyakan yang rusak? Kurang kompak. Banyakan yang nikah apa yang rusak? Berarti pacaran bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Mudorot atau tidak? Mudorot. Mudorot. Pacaran, jawab jujur, jawab jujur. Banyak rugi banyak untung. Banyak rugi banyak untung. Banyak rugi apa banyak untung? Terus kenapa masih pacaran lu? Goblok. Kenapa masih pacaran? Jawab lagi sekali lagi. Pacaran dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Dosa apa pahala? Dosa tempatnya di mana? Dosa tempatnya di mana? Dosa tempatnya di mana? Di neraka. Nikah pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Pahala apa dosa? Pahala tempatnya di mana? Terus lu ngapa milih neraka? Ngapa milih neraka? Ini mau Ramadan nih, mau masuk bulan masuk bulan Ramadan. Emang nggak pengen waktunya maghrib ada yang masakin, anjay. Waktunya sahur ada yang bangunin. Bukan iklan mulu yang bangunin. Iklan sirup, biskuit, sirup marjan mulu dari tahun ke tahun. Biskuitnya kongguan, pas dibuka rengginang. Kirain kue ketapang ya, kirain nastar, pas dibuka rengginang. Sakitnya di mana? Minum dulu boleh? Rasa air putih. Lanjut. Apa mana tadi? Nah, salah satu penyebab rusaknya agama
hancurnya agama Islam, marwahnya menjadi hilang, itu karena mereka para pemuda-pemudi Islam yang jauh dari Allah, jauh dari Rasulullah, jauh dari para habaib, dan jauh dari majelis taklim. Sehingga apa? Sehingga jalan perjuangannya bukan jalan bela agama Allah, bukan bela syariat, bukan bela nabi, bukan bela ulama, tapi siapa yang dibela? Pacar. Gara-gara pacar orang berantem, betul. Gara-gara pacar bunuh-bunuhan, betul. Goblok. Suami bukan, istri bukan, ada yang godain marah, kadal botak lo. Ada yang ngechat langsung dibalesin, Jawab bu, jawab ya. Punya anak perawan, punya perjaka, punya. Tahu nggak kalau anaknya pacaran? Nggak boleh bohong bu, ini masuk bulan Rajab Syaban nih bu. Tahu nggak kalau anaknya pacaran? Jawab jujur. Tahu nggak kalau anaknya pacaran? Terus kalau tahu kenapa nggak ditikahin? Karena mau cari mantu yang kaya ya, mantu yang mewah ya, mantu yang banyak duit ya, anak lurah. Goblok. Jawab jujur, kita kekalnya di dunia apa akhirat? Abadinya dunia apa akhirat? Tempat terakhir dunia apa akhirat? Kenapa cari dunia? Imam yang dibilang imam, yang tahu syarat sahnya wudhu, tahu fardunya wudhu, tahu syarat sahnya sholat, fardunya sholat, syaratul takbir, syaratul fatihah, baru dia jadi imam, betul nggak? Siapa mereka? Anak santri, anak pondok, betul? Anak laskar, betul? Jadi kalau mau cari mantu, carinya di pondok atau di laskar. Sampai sini jelas? Sampai sini jelas? Siap cari mantu anak pondok, siap cari mantu anak laskar. Jangan lu cari mantu anak TikTok. Lu cari mantu anak TikTok. Mau kasih makan apa? Mau dikasih laporan ke Allah apa? Betul nggak? Akhirnya rusak kita punya zaman, punya generasi rusak. Gara-gara propaganda kafir nih, balik lagi nih. Anak muda jadi kagak mau ngaji. Anak muda jadi malas ngaji. Gara-gara apa? Gara-gara yang laki-lakinya gara-gara game. Dulu kita dirusak sama game yang namanya COC. COC nggak laku. Dia bikin lagi Mobile Legend. Mobile Legend nggak laku, dia bikin Fire Battleground Chicken Dinner. Sekarang Chicken Dinner nggak laku pak bu. Dia bikin lagi game anak dajjal, cacing. Jawab jujur, banyak yang main cacing? Banyak yang main cacing? Hei, banyak yang main cacing? Hei, banyak yang main cacing? Goblok. Jawab jujur, kalau udah main cacing, ajan inget apa enggak? Komat inget apa enggak? Suruh orang tua inget apa enggak? Waktunya ngaji inget apa enggak? Goblok. Jadi goblok. Jawab jujur, jadi pinter apa goblok? Pinter apa goblok? Terus kenapa masih main game lu? Dengerin, pemuda-pemudi yang hebat, mau jadi pejuang pecundang, pejuang. Kalau mau jadi pejuang, pemuda-pemudi hebat jadi pejuang, harus dibuktikan dengan omongannya, dengan lisannya, dengan perbuatannya, juga dengan tindakannya. Bagaimana bisa jadi pejuang kalau tiap hari lu game, berjam-jam main game? Tiap hari HP lu miring, ampe otak ikut miring. Masya Allah. Siap hapus gamenya, siap hapus gamenya,
Hei, siap hapus game. Hei, siap hapus game. Lu siap-siap doang lu. Ini udah akhir zaman. Ini udah akhir. Udah bukan waktunya bermain mah. Bukan waktunya terlena. Bukan waktunya pacaran. Hei, hei, anak muda, lu mau nikah nggak? Hayang nikah tuh, hei, hayang nikah tuh, hoyong, cacing wae. Benar mau nikah? Jawab jujur, benar mau nikah? Benar mau nikah? Pasangannya ada? Oh, gimana mau nikah lu, pasangan kagak? Jadi intinya pemuda-pemudi begini. Subhanul yaum rijalul ghad. Pemuda-pemudi masa kini akan menjadi pemimpin di masa yang akan. Maksudnya apa? Kalau pemuda-pemudinya di masa kini, di masa ini nih, pemuda-pemudinya bodoh, pemuda-pemudinya tolol, pemuda-pemudinya goblok, besok Indonesia bisa lebih parah dari sekarang nih. Indonesia bisa lebih hancur. Kayak sekarang nih, lebih listrik naik, BBM naik, sembako, sandang, buah-buahan, cabai-cabean, Masya Allah, naik semua. Sampai masker yang satu kotak 15.000 harganya diduitin 200.000 satu box. Masya Allah, itu orang dosa buat itu orang. Betul nggak? Satu box masker 15.000. Sekarang gara-gara virus jadi berapa? 200.000. Ada yang gila 300.000. Masya Allah. Doain orang itu dapat hidayah tuh. Yang nimbun-nimbun masker, yang nimbun hand sanitizer, doain biar dapat hidayah. Kalau nggak dapat hidayah dapat bala. Amin ya Rabbal. Amin. Nah, mendekati akhir zaman, hikmah Isra wal Mi'raj yang bisa kita bawa pulang, yang bisa kita bawa pertama, tauhid kita harus kuat. Tauhid keimanan kita harus tinggi kepada Allah. Faqalallahu ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Risalatul Muawanah karangan Imam Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad. Ini akhir zaman, akhir zaman. La taj'alu ta'ifatu min ummati zahirina 'alal haq la yadurhum man hazalahum hatta yatiya amrullah, kata Nabi. Bahwasanya nanti suatu zaman nih, di masa yang akan datang akan ada golongan, akan ada sekelompok sedikit umatku, kata Nabi, zahirina 'alal haq, yang dengan terang-terangan, dengan berani menyampaikan keadilan, berani menyampaikan kebenaran, berani menyampaikan yang hak. Tapi golongan yang sedikit tersebut, kata Nabi, dicaci maki, dihina, ditangkap, dipenjara, bahkan dibunuh. La yadurhum man hazalahum hatta yatiya amrullah. Tapi golongan yang sedikit tersebut tidak takut, tidak gentar, tidak lemah, tidak mundur, maju terus walau harus hancur untuk tegakkan agama Islam, saudara. Takbir. Maka pemuda-pemudi hebat, pemuda-pemudi yang seperti itu, pemuda-pemudi yang bangkit, yang marah ketika agamanya diinjak-injak, marah ketika nabinya dihina, marah ketika syariatnya dihina, itu baru akan jadi pemimpin di masa yang akan datang. Bukan pemuda-pemudi yang lu pacar lu dihina marah, diambil orang marah. Ya kalau udah nggak mau ya jangan dipaksa. Orang udah nggak mau dipaksa. Karena cinta itu bukan karena keterpaksaan, anjay. Kalau keterpaksaan bukan ketulusan namanya, betul nggak? Betul nggak? Sampai sini jelas, bisa dimengerti. Hikmah Isra wal Mi'raj yang kedua, pertama tauhid, kedua mengajarkan kita akhlak, adab, tata krama. Innama bu'istu li utamima karimal akhlak kama qala man la adaba lahu la ilmu lahu, kata Nabi. Aku diutus oleh Allah untuk menjadi penyempurna akhlak.
kalau mau dibedain sama binatang, mau dibedain sama binatang maka harus berakhlak, harus beradab. Jadi anak jangan durhaka sama orang tua, betul? Ini orang tua lagi belum punya rezeki, belum punya duit, minta beliin handphone, udah kayak minta apa aja, betul kan? Lu minta beli handphone, ngambek apa kagak? Minta beliin handphone, marah apa kagak? Ngambek apa kagak? Goblok. Udah tahu orang tua belum ada rezeki, berarti belum punya uang. Terus kita sebagai anak kudu ngerti, jangan nuntut orang tua mulu, jangan bikin orang tua mati berdiri. Goblok. Sampai sini jelas? Bisa dimengerti? Pertama apa hikmahnya? Tauhid, kuatin tauhid kita nih akhir zaman nih. Karena yang bakal menyelamatin kita keimanan yang hakiki kepada Allah, pasrah dan tawakal yang hakiki kepada Allah, haqqa tuqatih, takwa dengan sebetul-betulnya takwa. Sampai sini jelas? Pertama tauhid, kedua akhlak. Yang ketiga apa? Hikmah Isra wal Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mengajarkan kita khalwat yang luar biasa. Khalwat itu hubungan antara makhluk dengan Tuhannya, antara hamba dengan sang penciptanya. Hubungan ini hanya bisa dibentuk dengan apa? Dengan Sholat yang dengan waktu dan sholat yang tanpa waktu. Sholat dengan waktu maka terbagi menjadi 5 waktu dari subuh sampai isya. Sedangkan sholat yang tanpa waktu itu zikir ruh. Zikir ruh. Dia tanpa waktu. Apa? Nafas, nufus, nafs. Berlafaz Allah. Nafas keluar masuk hu. Allahu. Terus itu zikir ruh, zikir yang sholat yang tanpa waktu. Nah, tatkala Allah cabut nyawa kita dalam keadaan kita berzikir seperti itu, maka insya Allah mati dalam keadaan husnul khotimah. Latih di rumah, insya Allah. Sampai sini jelas, bisa dimengerti. Jadi intinya, intinya pulang dari ini majelis bawa ilmu Nabi, bawa amal Nabi, bawa akhlaknya Nabi, tauhidnya diperkuat, adabnya diperbaruin, sholatnya juga diperbaruin. Bukan perbaruin nambah sholat loh, itu baru bid'ah, dolalah. Subuh harusnya 2 rakaat, ini lu jalanin 4 rakaat. Sampai sini jelas, bisa dimengerti. Nah, tadi intinya nggak panjang lebar, saya hanya menyampaikan info bahwasanya Imam Besar Umat Islam Indonesia Habib Rizik bin Husain bin Syihab dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, kita punya guru Al Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith juga dalam keadaan sehat walafiat. Insya Allah nggak lama lagi keluar. Terus yang ketiga, info dari Imam Besar Banten Syekhuna Buya Qurtubi Jailani bahwasanya FPI Banten saat ini sedang melaksanakan pembangunan rumah untuk korban bencana banjir pasca tahun baru. Akhirnya Imam Besar FPI Banten membuat rumah untuk korban longsor. Alhamdulillah, rumahnya dibikinin, tanahnya dibeliin. Siap bantu perjuangan FPI? Siap bantu perjuangan FPI? Siap bantu perjuangan FPI? Nah, keluarkan harta kita, semoga menjadi jariah dan diganti oleh Allah dengan balasan berlipat ganda. Tolong Laskar galang dana buat lokasi bencana. Sekaligus kita sambut kedatangan guru kita dengan diiringi sholawat tibil qulub, sholawat penyembuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari
salli. Salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyati. Selamatkan rakyat Indonesia. Wa shifaya Selamatkan bangsa Indonesia ya. Penyakit ini dengan rahmat dan maghfirah ya Rabb. Sayyidina Muhammad bijai Sayyidina Muhammad. wa sahbihi wa sallim. Darah dagingnya Nabi dan ulama itu pewaris juga kekasih. Kami siap mati perangi yang menyakiti habaib ulama kekasih Nabi. Para habaib dan ulama panutan kami. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi Marhaban, sahbihi marhaban, wa sallim. marhaban, marhaban. Hai musuh-musuhku, Ahlan wa sahlan. syahid aku rindu. Lihat dan makan. Wahai, selamat datang. Sarabu hancur jadi abu, tetap teruskan maju tanpa ada ragu. Siap bela habaib dan ulama panutan kolbu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatin abdani wa shifaya wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Prajurit pembela Rasulullah kurang kompak Untuk negara satukan hati, satukan jiwa. Lawan dia sampai berdarah, kematian murah harganya. Maju habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus berangkat dengan mata, takkan mundur, takkan mundur. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju pantang menyerah, walau
prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, Takkan mundur. walau satu langkah. Wahai para pejuang agama, bangkitlah. Wahai para singa-singa Allah, bangunlah. Musuh sudah di depan mata, lawanlah. Kejayaan menanti kita, kejayaan menanti kita. Rebutlah, maju, ayo maju. Habisi pengkhianat bangsa, Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah, berjuanglah tanpa lelah. Walau harus merangkak dengan mata, takkan mundur. Walau satu langkah, takkan mundur. Walau satu langkah. Takbir! Allahu Akbar. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi itu saja yang bisa saya sampaikan. Insyaallah dilanjut oleh guru kita bersama Habib Agil Al-Habsyi. Doakan Allah panjangkan umur beliau, Amin ya Allah. berkahkan kehidupannya, berkahkan rizkinya, berkahkan keluarganya, istiqomahkan dakwahnya, menangkan perjuangannya. Allah hancurkan musuh-musuh yang menzaliminya. Beliau ini Masya Allah salah satu aset negara paling penting, paling berharga nih. Habib Agil ini salah satu penyambung lidah daripada guru mulia Tahrim. Doakan Allah panjangkan umur beliau. Amin ya Allah. Dengarkan baik-baik hal yang disampaikan. Ini adalah wasiat-wasiat berharga daripada cucu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir kita kirimin surat Fatihah untuk Imam Besar Umat Islam Indonesia, Imam Besar Banten Syekhuna Buya Qurtubi Jailani, dan guru kita Habib Muhammad Bahar bin Ali bin Smith, dan untuk seluruh rakyat Indonesia. Semoga dengan sebab suratul Fatihah Allah tolong, Allah lindungi, Allah ganti azab ini dengan rahmat. Siril Fatihah. Alhamdulillah, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Syekhuna guru kita Al-Ustadz Gilang Al-Ghifari yang telah memberikan tausiahnya kepada kita. Beliau menekankan kepada kita untuk terus mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala jika terkena musibah, dan beliau juga berpesan kepada kita agar tidak meninggalkan sholat dan menyambut bulan puasa atau bulan Ramadan dan melaksanakannya sebulan penuh. Semoga apa-apa yang telah disampaikan oleh Syekhuna Al-Ustadz Gilang Al-Ghifari bermanfaat untuk kita semua. Kami ucapkan ma'assalam, selamat berpisah dan selamat tinggal. Semoga selamat di dalam perjalanan dan sampai kepada tempat yang dituju. Baik.